Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas logism yang terbaru cuy, yang di chapter 499. Ya meskipun chapter ini tidak terlalu seru guys, tapi masih mending lah daripada chapter sebelumnya kan guys. Oke guys, dalam video kali ini Mimin akan membahas logism chapter 499, di mana di chapter ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan 3 teori coy. Apa aja 5 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua guys, kepada 2196 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya cuy. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua guys yang telah mensupport channel ini. Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian guys, agar teman-teman kalian pada tahu gitu. Oke guys, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan King Hobin yang sangat terkejut melihat apa yang terjadi di depannya. Ya siapa guys yang gak terkejut jika wanita yang dia cintai sudah terbujur kaku di samping gurunya, yang bahkan Jin Hobin anggap sebagai keluarganya sendiri guys. Sayangnya di sini King Hobin kehilangan kendali atas emosinya dan dirinya sendiri guys, sehingga dia melampiaskan amarahnya tepat di depan wajah Seongji guys. Dia bahkan berteriak di depan wajah Seongji percis cuy. Tidak hanya itu, dia bahkan menghajar Seongji sebagai gurunya. Namun pada panel ini kita ditunjukkan kalau Seongji hanya bisa diam mematung cuy. Bahkan dia tidak melawan perkataan Jin Hobin, apalagi melawan pukulannya. Pada panel ini juga kita akhirnya diperlihatkan betapa dewasanya King Hobin guys. Dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya, dan dia menyadari kalau menghajar Seongji bukanlah solusi. Dia harus menyelamatkan Sujin, sehingga itu membuat dia langsung keluar membawa Sujin guys. Keluar kemana? Ya tentunya ke pemakaman guys, karena Sujin sudah mati guys. Mengetahui hal itu, Seongji tentunya sebagai guru dia menyalahkan dirinya sendiri, karena dia mengira kalau dialah yang melakukan itu semua. Bener kan guys teori Mimin di chapter kemarin, kalau Seongji dan Hobin nggak akan bertarung sampai mati. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Panel berpindah. Katanya Jin cabul sekaligus pembunuh guys. Dia ternyata bermental tahu cuy, gampang hancurnya. Buktinya aja, setelah melakukan itu semua, dia malah meminta bantuan kepada Seongji guys. Yang artinya apa? Yang artinya Taijin sebenarnya adalah orang yang pendek akal guys. Dalam kata lain, bodoh ya guys ya. coba aja PTJ nggak bikin Seongji pingsan, bakalan mati itu Taijin. Tapi ya mau gimana lagi? Ternyata saat pada chapter sebelumnya Ji Chang kan menjelaskan kalau Seongji mengalami PTSD, dan pada saat itu ternyata Bajingan ini sedang menguping dari luar. Dan mengetahui hal itu, Taijin memanfaatkan dengan cara memfitnah seolah-olah Seongji yang melakukan itu semua. Ditambah Seongji kan tidak bisa membela diri guys, karena dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan saat dia pingsan tersebut. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Panel berpindah kepada Seongji yang berada di tepi pantai guys. Namun bukan untuk menenangkan diri, tapi dia ke sana untuk mengakhiri dirinya guys, karena dia merasa sangat bersalah dan hidupnya sudah tidak berguna lagi, karena dia telah membunuh salah satu dari anggota keluarganya sendiri cuy. Bener lagi kan guys teori Mimin pada chapter sebelumnya, kalau Seongji akan mengakhiri hidupnya sendiri karena dia rasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri dengan apa yang terjadi kepada Kim Sujin. Pada chapter ini juga kita diperlihatkan sedikit dari masa lalu Seongji. Ternyata dia dulu terdampar dan ditemukan oleh Jin Mujin guys. Tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari King Hobin. Di sini Mujin mulai mengajari Seongji apa yang dia ketahui, mulai dari bela diri dan cara bertahan hidup. Namun ada satu panel yang cukup mencurigakan guys. Saat Mujin mendapatkan kertas merah tersebut, Mimin menjadi kepikiran sesuatu. Seakan kenapa semua takdir ini terhubung, dan hal ini akan Mimin bahas di teori. Dan kita juga diperlihatkan wajah dari ayah Jin Hobin. Entah kenapa ya guys, saat Mimin pertama kali lihat wajah dan sikap dari Mujin, dia mengingatkan Mimin pada sosok Master Zu guys, yakni dari manajer Kim. Jika kalian baca manajer Kim, pasti kalian tahu guys siapa Master Zu. Orang yang nyentrik, baik tapi kuat. Kalau kalian gimana guys? Menurut kalian apakah dia mirip dengan Master Zu atau enggak?
Namun telah mengajari segalanya kepada Seongji, Jin Mujin menghilang guys, dan hal itu mengakibatkan Seongji dijadikan sebagai tumbal. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, pada chapter ini kita juga diperlihatkan kalau memang Seongji menyembunyikan kekuatannya, karena saat dia dilatih oleh Yaksa, dia hanya mematuhi dan tidak melawan, seakan dia sedang mengasah taringnya yang akan digunakan untuk menerkam dukun ini. Ya meskipun karena perbedaan umur juga. Di sini kita diperlihatkan bagaimana proses Seongji bisa dijuluki sebagai King of Chunryang, karena dia telah mengalahkan semua orang di Chunryang guys. Namun itu dilakukan saat dia sedang tidak sadarkan diri. Pada panel ini kita diperlihatkan Seongji bisa menghajar orang dewasa, nggak hanya sedikit guys, belasan orang dewasa tanpa terluka sedikit pun. Dan itu menyebabkan adanya rumor monster di Gunung Chunryang. Dan ya guys, seperti bocah puber pada umumnya, banyak yang mencari tahu apakah memang ada monster di Gunung Chunryang. Di sini Seongji ditatangi oleh bocah Chunryang guys, tapi ya semua kalah guys oleh Raja Chunryang, punya Hobin gitu loh. Dan ke chapter ini Mimin jadi tahu guys kalau jaket yang dipakai oleh Hobin dan teman-temannya itu bukan tanda kalau mereka Chunryang family dari Seongji guys, melainkan jaket itu dijual bebas di Chunryang. Ini juga menjelaskan kenapa Taijin memiliki jaket tersebut. Dan setelah mengalahkan semua orang di Chunryang, Seongji berhasil membuat Jijang tertarik kepadanya guys, dan mulai mengajaknya mengobrol. Dan untuk apa yang mereka obrolkan akan Mimin bahas di teori guys. Itu poin yang keempat. Oke, next poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, pada akhir chapter ini kita diperlihatkan Seongji yang mulai mendapatkan kebahagiaannya kembali setelah para muridnya hadir di kehidupannya. Namun ya namanya kebahagiaan biasanya tidak berlangsung lama, karena Seongji memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Sungguh takdir yang sangat kejam, di mana orang tak bersalah harus meragang nyawa, dan orang yang sangat kuat harus mati dengan cara yang sangat konyol guys. Panel berpindah ke acara duka atas kematian Sujin dan juga Seongji. Pada acara ini guys, semua orang di Chunryang menggunjing kalau Seongji adalah monster dan bla 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 bla. Emang anjing semuanya guys. Padahal Seongji bukan orang yang seperti itu. Bahkan Taijin tidak hadir dalam acara pemakaman tersebut guys. Jadi menurut Mimin ya, secara tidak langsung Hobin yang membunuh Seongji, karena berkat desakan dari Hobin di awal chapter membuat Seongji menjadi depresi guys. Dan jadi kita bisa ambil kesimpulan melalui chapter pada kali ini kalau King Hobin sudah menghabisi 3 orang sekaligus. Meskipun pada kenyataannya Taijin yang membunuh Sujin, tapi secara tidak langsung Hobinnya menghabisi dukun dan juga menghabisi Seongji guys. Pada chapter ini kita juga diperlihatkan guys Taijin yang sedang duduk-duduk santai di rumahnya. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama guys, karena Bada baru saja datang ke rumah Taijin. Bener guys, kita diperlihatkan Junggo yang datang ke tempat Taijin. Dan untuk apa yang terjadi akan Mimin bahas di teori. Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya guys. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai rahasia kertas merah. Ini teori Mimin ya guys. Mimin akan mulai menerangkan dari awal. Ternyata kertas merah ini didapatkan oleh Jin Mujin, bukan dari Seongji. Jin Mujin mendapatkannya dari dukun. Kok bisa Min? Karena dukun pernah menyebutkan kalau kertas merahnya dicuri guys. Dengan kata lain, Jin Mujin pernah memporak-porandakan Chunryang untuk mencari harta, dan tidak sengaja dia mendapatkan kertas merah tersebut. Dan hal ini membuat dendam si dukun kepada Jin Hobin, karena Jin Hobin kan anak dari Jin Mujin guys. Lalu pada panel ini bisa aja panel ini adalah panel di mana istrinya dukun memohon atas kelangsungan hidup si dukun guys, agar Jin Mujin tidak mengakhiri nyawa dari suaminya. Dan entah kenapa ibu Hobin malah datang ke Chunryang, dan itu menyebabkan dukun bisa semena-mena memperlakukan keluarga Jin Hobin. Bahkan si dukun berhasil membunuh ibunya Jin Hobin guys.
Dan tentu saja dendam si dukun tidak berhenti sampai situ, karena kertas merahnya masih belum dia rebut. Dan kelanjutannya ya seperti kita tahu guys, kertas merah berhasil dia dapatkan melalui Seongji. Jadi ini semua ada keterkaitan. Bagaimana dukun bisa sangat membenci Hobin ya, karena bapaknya dulu pernah memporak-porandakan Chunryang guys. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori mengenai apa yang diobrolin Kwak Ji-chang dengan Seongji, yang di masa depan mereka sama-sama jadi mayat. Oke guys, menurut Mimin, apa yang mereka obrolkan adalah mengenai Ji-chang yang mengajak Seongji menjadi circle guys, yang artinya dia akan menjadi salah satu raja di Gen 1 guys. Dan raja di Gen 1 ternyata memiliki solidaritas yang sangat tinggi, di mana orang yang menyuplai obat ke Seongji tentunya orang dari luar Chunryang guys. Tidak mungkin Seongji itu sendiri. Dan alasan Seongji menyetujui kemungkinan dia atau paling tidak anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari Gen 1. Dan jika ada apa-apa, Gen 1 akan saling melindungi satu sama lain guys. Itu kemungkinan yang dapat Mimin pikirkan. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Oke, next. Teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir adalah teori mengenai maksud kedatangan Junggo cuy. Oke guys, ini mungkin pemikiran out of the box dari Mimin ya. Junggo ke sana untuk menemukan kertas merah. Betul, seperti yang disuruh oleh Choi Dong-soo. Tapi di saat Junggo ingin mendapatkan kertas itu, Taejin melawan dan akhirnya mereka bertarung guys. Pertarungan itu kemungkinan berlangsung sangat sengit, tapi tetap Junggo yang menang guys. Dan hal itu membuat Junggo memutuskan untuk menjadikan Taejin menjadi teman rahasianya. Seperti halnya saat Junggo melawan Park Hyung-soo guys, dia kan ingin menjadikan Park Hyung-soo sebagai teman rahasianya. Jika memang seperti itu, kemungkinan besar pengkhianatan Junggo dimulai sejak saat itu guys. Ingat guys, arc Chunryang masih belum selesai ya. Masih panjang lagi dan masih banyak yang mungkin terjadi. Karena apa? Ini masih flashback guys. Park Hyung-soo itu masih di depan gerbang Chunryang, dia belum masuk ke Chunryang. Ya moga aja chapter ini cepat selesai ya. Mimin berharap seperti itu guys. Oke guys, itu tadi 5 poin dan 3 teori yang dapat Mimin temukan. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya guys. Dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, segini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe guys. Dan segini dulu, see you in the next video. Bye bye bro. Ya, Seongji mati guys. Nggak ada yang bisa samsakin LJ lagi. Fearless.